Terima kasih Anda masih setia menyimak My News. Perempuan hebat Joko Widodo genap berusia 59 tahun pada 21 Juni kemarin. Ucapan selamat ulang tahun pun membanjiri media sosial dari berbagai kalangan publik. Salah satunya dari sutradara Ernest Prakarsa. Ia tidak hanya mengucapkan selamat ulang tahun, tapi juga meluapkan keluh kesahnya terhadap kepemimpinan Jokowi. 21 Juni kemarin, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berulang tahun ke-59. Beragam ucapan turut disampaikan publik, termasuk dari kalangan pesohor tanah air. Berbeda dari ucapan selamat ulang tahun dari para pesohor lain terhadap Presiden Joko Widodo, sutradara Ernest Prakarsa justru luapkan keluh kesahnya. Ucapan selamat ulang tahun itu disampaikan Ernest melalui video singkat yang diunggah di akun Instagram miliknya. Bukannya saya nggak mau ngucapin, tapi saya bingung mau ngomong apa Pak ngucapin. Karena saya mixed feelings. Pengen 100% berbunga-bunga, tapi sejujurnya saya agak kecewa juga sama Bapak gitu selama jadi presiden. Sejak menjabat sebagai orang yang ikut koar-koar mendukung Bapak di Pilpres 2014 dan 2019, saya dan beberapa teman merasa ternyata banyak harapan-harapan yang terbengkalai. Namun, Ernest Prakarsa juga sadar bahwa pemerintah Jokowi periode ini baru berjalan 1 tahun dan masih ada waktu cukup panjang untuk melakukan perbaikan. Oleh karenanya, Ernest berharap kedepannya Jokowi bisa melakukan hal yang terbaik dalam mengambil keputusan untuk kepentingan rakyat banyak. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat ulang tahun, Bapak Jokowi. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pemerintah sudah mengumumkan bahwa sekolah yang berada di zona hijau akan kembali buka secara bertahap sesuai jenjang pendidikan. Meski begitu, Kartika Putri bersama suami belum memutuskan untuk menyekolahkan kembali anak-anak mereka. Kartika Putri dan sang suami, Habib Usman bin Yahya, merasa kehidupan selama pandemi virus corona ini banyak sekali perubahan. Meski begitu, mereka menyikapi dengan positif seperti memiliki banyak waktu kumpul keluarga, termasuk dengan anaknya. Pasangan ini mengaku senang karena anak-anak jadi lebih memperhatikan kebersihan dan enggan berpergian sembarangan. Terkait new normal, Kartika dan suami tak ingin terburu-buru untuk menyekolahkan anak. Mereka masih merasa khawatir karena virus corona yang belum juga mereda. Saya pribadi sih nggak berani untuk mensekolahkan anak dulu karena resikonya terlalu tinggi. Dan pihak sekolah kita juga anak-anak memang belum diaktifkan kembali gitu ya. Tetapi aku lebih mengambil keputusan sendiri sebagai orang tua. Kayak sebelum diliburkan, sebenarnya aku udah 2 minggu lebih early meliburkan anak-anak aku duluan gitu. Karena kan yang saya tahu kondisi anak-anak kita ya kita, yang orang tua lebih tahu lah gitu ya. Kalau mungkin yang SMP kita bisa wanti-wanti untuk mereka yang bersih, tapi yang SD kan nggak bisa dikontrol. Kartika menjelaskan bahwa daerah rumahnya merupakan zona merah yang disebut sebagai daerah yang rawan penyebaran virus corona. Tim redaksi MyTV melaporkan. Perempuan hebat, kebijakan karantina selama PSBB membuat Sigit Purnomo Syamsuddin alias Pasha harus LDR dengan sang istri Adelia selama 3 bulan. Kini mereka akhirnya berkesempatan untuk melepas rindu. Pandemi virus corona membuat Sigit Purnomo Syamsuddin atau Pasha dan Adelia harus terpisah jarak dan waktu. Mereka sudah 3 bulan tak bisa bertemu karena kebijakan karantina. Ia pun akhirnya senang karena kini bisa menyempatkan diri untuk pulang dan bertemu keluarga.
Adelia sendiri mengaku memang sangat merindukan sang suami meskipun sudah terbiasa LDR. Namun ia senang karena masih berkesempatan untuk melepas rindu dengan sang suami. Saking rindunya, Adelia bahkan meminta waktu dengan Pasha untuk berdua di salah satu rumah di kawasan Jakarta. Sebenarnya sih LDR udah biasa ya, cuman kayaknya kemarin karena ada pandemi COVID ini kan kaget 3 bulan gak ketemu gitu kan, karena suami memang benar-benar gak bisa pulang dan gak ada penerbangan juga gitu kan. Tapi ya maksudnya alhamdulillah sekarang bisa sempetin pulang, walaupun sekaligus juga ada kegiatan, jadi bisa ketemu dulu sama anak-anak. Nanti kalau misalnya mungkin pulang lagi, agak lama lagi nih pulangnya gitu kan. Jadi ya benar-benar karena kebetulan lagi di sini, quality time lah. Pasha bersyukur karena sang istri bisa menemani situasi ini yang sedang terjadi. Apalagi Pasha dan Adelia sama-sama sepakat bahwa kesehatan dan keselamatan keluarga menjadi prioritas utama. Tim redaksi MyTV melaporkan. Pandemi virus corona membuat kita harus memakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Kondisi ini membuat produsen masker mencoba membuat beragam kreativitas masker untuk lebih menarik pembeli. Seperti masker transparan hingga masker bergambar unik. Pandemi COVID-19 berujung pada gaya hidup baru, salah satunya tentang kewajiban penggunaan masker. Tak sekedar menghalangi penyebaran virus, masker kini dibuat dengan fungsi yang lebih beragam. Salah satunya yakni masker transparan yang membantu penyandang tunarungu untuk tetap bisa berkomunikasi. Mulanya penyandang tunarungu yang berkomunikasi dengan membaca gerak bibir dan ekspresi wajah sempat terkendala dengan kewajiban pemakaian masker kain biasa. Namun dengan adanya masker transparan, mereka siap menyambut new normal dan new spirit. Bicara soal masker, Wali Kota Solo FX Hadi Rudiatmo juga sempat menyita perhatian warganet dengan masker yang digunakannya. Masker tersebut bergambar kumis sehingga persis dengan wajahnya. Rudi mengaku memang membuat masker tersebut secara khusus agar ia tetap mudah dikenali meski menggunakan masker. Bukan hanya Wali Kota Solo yang punya masker andalan, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga pernah memakai masker bergambar tersenyum saat menerima kunjungan Satgas COVID-19 di kantornya pada Mei lalu. Walau bermasker, Mendagri masih bisa tebarkan senyuman. Tim redaksi MyTV melaporkan. Sayang sekali perempuan hebat, 30 menit sudah kami menemani Anda. Itu artinya saya Agung Karsena harus pamit terlebih dahulu. Jangan lupa, besok My News akan kembali hadir dengan beragam informasi penting dan menarik lainnya. Tetap jaga kesehatan Anda ya, dan sampai jumpa.